Apa kabar, brother? Udah lama banget nggak ketemu. Iya, baik. Iya, terima kasih. Teman-teman bisa kan ya ngeliat Mas Ade Rai ya? Nih Ade Rai dan Kakak Rai akan live. Oke, Mas Ade Rai. Oke, baik. Baik. Hari ini topiknya tentang kesehatan. Jadi minggu lalu Iya, aku sudah sama Mas Andi Uno, kita ngomongin tentang bagaimana pelaku usaha dan UMKM bisa bertahan di tengah COVID. Betul, Ada betul. Dude Ardino juga. Halo Mas Dude. Iya. Ya, nah sekarang hari ini kita mau ngobrol sama Mas Ade Rai tentang cara menjaga kesehatan khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Mungkin Mas Ade ada yang mau disampaikan dulu untuk sebagai awalan. Ya, memang mungkin kalau saya sering mengatakan sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, jadi kadang-kadang memang yang namanya topik kesehatan itu adalah sesuatu yang malas kita pelajari karena dia masih kita miliki. Nah, urgensinya sekarang menjadi lebih tinggi ketika ternyata sekarang orang memiliki satu kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan ternyata wah sehatnya bisa diambil gara-gara ada virus nih ya gitu. Jadi akhirnya sekarang ini mungkin kalau kita melihat dari sisi positifnya adalah akhirnya semua orang mulai pay attention terhadap kesehatan. Banyak yang salah paham ya, maksudnya virus corona itu sesuatu yang banyak bilang mungkin aib atau mungkin kalau kena tuh orang menyembunyikan diri, padahal kan nggak harus seperti itu ya Mas Ade ya, karena memang setiap orang bisa kemungkinan terkena ya. Ya, saya rasa sebenarnya itu kan sesuatu yang mungkin seperti saya katakan tadi, ada opsi cara pandang yang menguatkan hati, ada opsi cara pandang yang melemahkan hati. Nah, kalau kita mau memakai opsi cara pandang yang melemahkan hati dengan mengatakan virus itu adalah aib, oh nanti kalau kena jadi begini jadi begitu, kan silahkan saja. Tapi pada kenyataannya kita mengenal virus itu kan juga baru berapa bulan ya, dan kebanyakan dari kita kecenderungannya justru lebih cenderung bukannya tahu tapi lebih mungkin ada nuansa sok taunya tentang itu. Yang kita lupa sebenarnya adalah bahwa kita tanpa kita sadari kita meremehkan atau memandang rendah kecerdasan atau keagungan atau kekuatan tubuh kita sendiri. Pada dasarnya tubuh kita terdiri dari triliunan sel, terdiri dari puluhan triliunan bakteri dan bahkan juga 360.000 virus juga yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bisa bayangkan sebenarnya itu adalah sesuatu yang kalau istilahnya saya katakan tak kenal maka tak sayang. Pada dasarnya sebenarnya masalahnya itu bukan terjangkitnya, masalahnya itu matinya gitu. Jadi kalau terjangkit itu ya sebenarnya nggak kenapa-napa. Yang menjadi kenapa-napa itu kalau kita mati karena ketika kita terjangkit. Nah, apa yang membuat kita mati? Yang membuat kita mati itu adalah kalau kita tidak punya satu imun sistem yang baik, dan kedua kebanyakan dari kita memang organ tubuhnya memang sudah tidak berfungsi dengan baik, dan yang ketiga adalah ketika kita punya penyakit-penyakit kronis yang fatal. Nah, makanya kenapa otomatis mangsanya daripada si virus ini otomatis adalah mangsanya adalah orang-orang yang sangat tua, satu. Dan yang kedua orang yang memang penyakitan, dan yang ketiga adalah orang yang memang pola perilakunya memang tidak sehat plus ditambah stres lagi sekarang. Jadi udah lengkap. Iya. Berdasarkan statistik, memang kalau kita lihat daripada angka kematiannya itu, apalagi seperti Bro Asad dan juga saya, kita anggap aja lah misalnya kita masuk di dalam kategori, saya pas nih 50 tahun ya, 50 tahun ke bawah. 50? Wih, tapi ya. Kayak 38. Oh, saya pikir 37. Ya, jadi 50 tahun ke bawah itu kalau berdasarkan statistiknya itu nggak ada 1% pun nggak ada gitu. Jadi bisa bayangkan kan kalau Brother Asad atau mungkin Brother Sandi ya, ibaratnya ikut pilkada, lalu suaranya 1% itu dibilangnya itu kalah mutlak gitu. Iya benar. Ternyata kita sibuk dengan mengatakan berapa puluh ribu orang yang meninggal, yang mati, yang terjangkitnya berapa puluh ribu atau ratusan ribu. Kita senang untuk melihat dari sisi yang melemahkan hati, ketimbang kita melihat ternyata angkanya sendiri sebenarnya hanya sangat kecil, dan mayoritas 95% bahkan 99% adalah sembuh. Nah, jadi apa yang harus kita khawatirkan gitu? Mas, aku mau nanya, ini kan salah satu cara untuk kita terlindungi dari virus kan imun tubuh harus bagus, harus meningkat gitu ya. Nah, salah satunya kan
yang aku baca tuh ya, yang pertama tentu kita harus happy, bahagia. Nah yang kedua itu kan katanya berjemur Mas, gitu. Nah berjemur ini kemarin tuh ada banyak pendapat. Nah ini aku mau nanya pendapat Mas Ade nih, berjemur yang paling bagus tuh jam berapa dan seperti apa, harus buka baju kak semuanya, kalau anak saya semua buka baju, buka celana semuanya berjemur katanya apa pulang dia. Gimana Mas? Ya tadi yang saya katakan, jadi kelaparan terbesar itu sebenarnya bukan kelaparan akan makanan, tapi kelaparan akan arti dan makna. Jadi kenapa harus jemuran? Hubungannya mengaktifasi vitamin D. Kenapa harus vitamin D? Nanti hubungannya, nanti balik lagi teknis penjelasannya. Kita butuh vitamin A, kita butuh vitamin D, kita butuh vitamin C. Itu lebih kepada upaya kita untuk sel kita itu punya satu protection di dalam sebenarnya. Makanya kenapa kita berbicara soal pola-pola perilaku tadi, mulai dari memilih pola makan yang baik, dan juga dalam hal ini yaitu tadi adalah ada bisa suplementasi, termasuk juga dengan cara yang paling mudah yaitu adalah menghargai yang namanya elemen alam di dalam tubuh kita. Dalam hal ini yaitu adalah tubuh kita akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. Nah alam yang kita konsumsikan itu salah satu elemennya adalah matahari. Nah, jadi bisa bayangkan kalau seandainya kita tahu bahwa ternyata kekuatan tubuh kita itu mengandung ada elemen matahari di dalam tubuh kita. Makanya kenapa ketika kita bersinar dengan matahari, terkena sinar matahari, atau misalnya kita kena udara yang sejuk, atau kita menaruh kaki kita di pasir, atau mungkin di kebun, atau mungkin apapun, itu yang disebut namanya communion with nature. Artinya kita bersahabat dengan alam. Ketika kita bersahabat dengan alam, ibarat handphone itu, telepon itu kita di-recharge kembali. Pada saat itu tubuh kita akan membuat satu konspirasi yang menciptakan satu kecerdasan, kekuatan buat tubuh kita. Nah sekarang kita sibuk trying so hard to be right dengan mengatakan bagusnya jam segini, bagusnya jam segitu. Saya bilang ya silahkan aja lah. Ibaratnya semua orang bisa baca buku dan Google untuk bilang bahwa yang satu bilang lebih bagus sebelum jam 10, yang satu paling jam 10. Kebetulan saya udah hampir 25 tahun saya kerjaan saya jemuran terus gitu ya. Dan saya jemuran juga, saya nggak ngelihat waktu gitu. Saya lakukan aja, dan kebetulan juga kalau teman-teman lihat juga petani di Indonesia ya, tidak ada satupun petani yang datang ke sawah gitu ya. Pas ditanya, Mas biasanya aktivitasnya apa Mas sebelum ke sawah? Oh saya biasa pakai SPF dulu ya gitu. Jadi dia pakai sun protection dulu ya. Pada kenyataannya sebenarnya petani nggak melakukan hal itu, dan kita bisa lihat petani di Indonesia tidak ada yang kanker kulit. Kenapa? Karena memang tubuh membuat satu adaptasi. Saya setuju dengan konsep ibaratnya tidak boleh berlebihan. Kita juga bisa secara instinktif bisa melihat matahari yang terlalu keras juga mungkin kan juga badan juga harus terbiasa. Makanya kenapa kita coba pelan-pelan, yuk kita coba sedikit, mungkin cuma 5 menit, mungkin cuma 10 menit gitu ya, dan sebagainya, mungkin cuma 15 menit, makin lama makin kuat. Oh kita cari yang di jam segini, jam segitu, saya rasa silahkan saja, semua orang berhak untuk bilang mau jam mana yang terbaik. Tapi kalau buat saya, nggak usah kita disibukkan dengan masalah itu. Kita ada waktu pagi, ibaratnya, atau siang, misalnya ada kesempatan dapat sinar matahari, kita kita lakukan itu secukupnya saja. Setelah kita rasakan udah enak, nyaman, kita lakukan. Muka kita bisa tutup karena kulit muka kita kan lebih sensitif ya. Nah badan kita sebenarnya jauh lebih kuat gitu. Makanya kenapa kita kenakan di badannya saja. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini aku rasa pertanyaan banyak orang nih Mas. Iya. Nah tuh Mas, aku juga pertanyaannya gitu kurang lebih itu. Ya caranya saya rasa sederhana ya, memang kalau mau gampang menurunkan kadar lemak adalah yang jawabannya gampang, yaitu adalah gimana caranya biar lemak di badan kita dibakar aja oleh badannya. Nah bagaimana lemak dibakar oleh badannya adalah pada saat, ini salah satu jawaban ya, bukan jawabannya itu, tapi salah satu jawabannya adalah bagaimana caranya supaya tidak terjadi kehadiran insulin. Jadi kalau insulin hadir, maka pembakaran lemak tidak terjadi. Insulin hadir karena pankreas kita merilis yang namanya hormon insulin, yang tujuannya hormon tersebut adalah sebagai storage hormon ketika kita banyak makan gula. Gula dalam hal ini bukan gula pasir aja, tapi dalam hal ini yaitu karbohidrat, terutama dengan indeks glycemic yang tinggi, yang ibaratnya kecepatan gula masuk dalam darahnya itu tinggi, sehingga dia rilis insulinnya banyak, dan terakhirnya ketika banyak akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Nah jadi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, jadi apa yang harus dilakukan? Nah yaitu adalah dengan cara kurangi
konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Oke, Mas, kalau untuk orang yang gemuk nih Mas, itu lebih baik dia angkat beban Kardio apa angkat beban? Kardio atau angkat beban? Itu pertanyaan yang general banget. Iya. Tadi ada beberapa yang nanya Iya. juga tuh sekelebatan. Baik, saya rasa sebenarnya pertama kita harus lakukan dua-duanya, ya. Dua-duanya, tapi kita bisa membuat satu persentase. Contoh bagi orang yang gemuk sekali, mungkin kardionya persentasenya bisa lebih tinggi, bisa 60% sampai 70%, resistance trainingnya bisa 30%. Nah, tapi dalam 30% atau 60% tadi, atau 40% 60% tadi, kalau bisa setiap kita melakukan aktivitas cardio exercise, kita berharap menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Jangan dibalik kardio dulu baru resistance training, tapi resistance training dulu baru kardio. Kalau mau kardio duluan, ya sebagai pemanasan boleh, nggak ada masalah. Atau mau kardio dalam kondisi yang disebut fasted kardio atau perut kosong. Jadi bangun tidur perut kosong, kan udah nggak makan 12 jam gitu, 7 jam, 8 jam atau sampai 12 jam nggak makan, habis itu langsung kardio, boleh juga, nggak ada masalah. Di bulan puasa, bulan Ramadan ya, nanti kan udah waktunya, udah deket lagi ya teman-teman sekalian. Itu bagus sekali kalau kita kardio sebelum buka, bagus banget ya. Oke, ya. Bentar lagi kan puasa, bener. Nah, kalau puasa Betul, itu cara betul. menjaga daya tahan dan olahraga itu paling bagus itu sebelum buka puasa kah? Jam 5 atau setelah taraweh, Mas Ade? Ya, jadi saya rasa sebenarnya sekali lagi puasa itu menurut saya menjadi satu blessing in disguise dalam situasi hari ini ya. Nah, makanya kenapa akhirnya puasa menjadi sesuatu strategi yang paling bijaksana, yaitu memberikan kesempatan kepada kita selama 13 jam tubuh kita diberikan istirahat untuk tidak mengkonsumsikan. Karena kita nggak ada kerjaan, ngemil apa segala semua dimasukin. Apakah kita orang mampu atau tidak mampu, tapi pokoknya masuk terus ke mulut kita kan. Nah, pada saat itulah akhirnya, makanya kenapa ada istilah orang bilang mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Menu makanan sehari supaya bisa jaga berat badan. Tadi kita ngomongin balance food ini kan, menu gitu. Jadi yang paling ya sebelumnya nggak ideal ya, apa sih sarapan, makan siang, makan malam itu boleh Ya, makan oke. nggak sih Mas? Makan malam banyak bilang diet nggak mau makan gitu. Ya, sebenarnya mungkin cara yang paling gampang seperti saya katakan, salah satu yang populer adalah namanya intermittent fasting diet. Yaitu adalah kalau Bro Asad terakhir makan jam 9 pagi, 9 malam, berarti Bro Asad baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Itu yang gampang aja lah. Itu berarti 12 jam kita nggak makan. Kenapa disebut bahasa Inggrisnya sarapan pagi itu break fasting ya? Breakfast Artinya ya breakfast atau break fasting itu artinya buka puasa ya. Jadi artinya kita berpuasa selama 12 jam tubuhnya tidak dikasih makan. Nah, kan itu kan jadi sesuatu yang memang pada dasarnya memang puasa itu memang sebenarnya adalah bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Jadi nomor satu saya rasa kalau teman-teman bisa melakukan hal itu, apakah bukan bulan Ramadan sekalipun kayak sekarang sebelum bulan Ramadan menyenangkan kita udah mulai puasa, tapi puasanya timingnya kita rubah, yaitu adalah terakhir makan jam 9 malam, baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya itu Nah, itu gampang. berarti makan terakhirnya juga jam 9 malam lagi gitu ya. Misalnya, ya, jadi berarti baru makan lagi nanti jam 9 pagi. Atau kalau misalnya, saya mau langsung tambahin 3 jam lagi, saya baru makan jam 12, pada saat itulah kita bisa yang namanya mengaktifasi itu yang namanya autophagy itu tadi, yaitu adalah ketika tubuh kita akan membuat satu self detoxifikasi sendiri. Nanti teman-teman bisa Google lebih detailnya kenapa ada terjadinya si autophagy itu ketika di kisaran antara 17 sampai 18 jam kita nggak makan. Tapi intinya itu hanya sebuah strategi yang lebih, yang ibaratnya is diet for dummies lah ini yang gampang sederhana. Jadi yaitu adalah bahwa daripada teman-teman belajar lama tentang nutrisi, bagaimana sumbernya, penyajiannya, ngomongin indeks glycemic, ngomongin soal menghitung kalori, capek kan. Udah yang gampang aja, udah deh teman-teman katanya suruh puasa aja deh. Yang gampang ketika puasa, ternyata kita langsung mendapatkan banyak manfaatnya. Mas, kalau menu makannya Mas Ade itu dari pagi sampai siang boleh di-share nggak? Paginya Mas Ade makan apa? Ya, kalau saya paginya saya makan telur ya. Biasanya ada kuning telur sama putih telur. Kadang kalau putih telur saya 10, kuningnya kadang-kadang 4 misalnya. Kalau putih telurnya saya 5, kuningnya saya 2 atau 1. Nah,
Lalu kalau siang saya makan, kebetulan saya sumber karbohidrat saya ambil dari favorit saya nasi merah sama ubi. Oh, ubi. Iya, Ubi iya. atau nasi merah. Lalu sumber proteinnya saya bervariasi. Kadang-kadang ayam saya pilih dadanya, atau kadang-kadang ikan. Ikan bisa macam-macam ya, bisa tuna, bisa salmon, bisa ikan-ikan yang lainnya sih, nggak ada masalah ya. Tapi penyajiannya saya sebisa mungkin saya tidak mau melibatkan margarin, tidak mau melibatkan vegetable oil, minyak goreng dan sebagainya. Tapi saya lebih fokus misalnya mau pakai butter boleh, tapi bukan margarin ya, jadi jangan salah paham. Karena kalau di Indonesia bilang mentega, tapi nanti kandungan margarinnya ternyata besar gitu. Jadi butter ya butter, margarin ya margarin gitu. Nah lalu selain itu juga sayur, kadang-kadang sayur bisa bervariasi ya. Kadang-kadang kalau teman-teman di sini ada lotek, karedok, gado-gado, apalagi yang lain, lalap-lalapan, itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau sambelnya pakai sambal dadakan aja teman-teman sekalian ya, jangan sambelnya ntar digoreng lagi, kena lagi minyak gorengnya di sana ya. Lalu selain itu kalau malam sama siang sebenarnya nggak ada beda kalau udah ada tahu, jadi kita tinggal varian aja. Kalau kebetulan malamnya, siangnya tadi makan ikan, malamnya makan dada ayam. Misalnya siangnya makan dada ayam, malamnya misalnya mau makan ikan. Atau misalnya kalau harus makan daging merah, misalnya teman-teman masih mengkonsumsikan, teman-teman pilih daging merah bagiannya yang kadar lemaknya rendah. Kalau kadar lemaknya tinggi boleh, berarti karbonya mesti direndahkan. Dan kalau teman-teman yang vegetarian atau plant-based diet, teman-teman bisa mengkonsumsikannya misalnya dari kombinasi bisa tempe ya gitu. Mungkin kalau yang ibu-ibu bisa pakai tahu, nggak ada masalah, atau kacang-kacangan. Oke. Terus nih ada lagi nih. Nih Bang Ade, saya mau kurus tapi saya suka makan banyak. Gimana solusinya? Ini Ya mungkin analoginya dari seperti ini. Ketum Hipmi Jakus ya. Ya mungkin itu tadi, memang mau tidak mau akhirnya kita harus punya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kecerdasan kita akan keuangan kan tinggi ya. Contohnya misalnya paling gampang, Bro Asad, saya kepengen kaya gimana ya, tapi saya malas kerja tuh, gimana tuh caranya tuh, gitu ya. Nanti akhirnya Bro Asad bilang, waduh nggak bisa, kita tetap harus kerja. Tapi carilah pekerjaan yang menyenangkan hati, carilah pekerjaan mungkin yang produktif, yang sesuai dengan keterampilan kita. Nah pada saat itu memang siasatnya lebih ke sana sih gitu. Tapi kalau kita bilang saya nggak mau melakukan apa-apa tapi saya ingin mendapatkan hasilnya, nah mungkin jawabannya tidak terjadi. Tidak terjadi ya, tuh begitu jawabannya untuk Tum Indra. Nah jadi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, sebenarnya ya kita perlu ini aja ya, perlu bersedia membuka diri kita untuk sama kayak tadi belajar mau cari uang gitu. Yuk kita belajar sehat gitu. Karena memang sekali lagi memang mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Tapi mencari sehat pada saat dia sudah pergi dari kita, nah pada saat kita sakit nih ya teman-teman ya, menjadi mahal dan susah. Saya tuh sejak kecil ngefans sama Mas Ade Rai. Sampai kita ketemu di salah satu acara yang masih kita isi bareng ya waktu itu ya masalah ya. Iya waktu itu ya, udah lama banget ya. Udah lama banget, setelah itu berapa kali ketemu, ngobrol, ngopi, sampai diundang ke Ray Fitness di Bali waktu itu, inget banget. Dilatih langsung oleh Mas Ade Rai. Alhamdulillah habis itu langsung kram-kram paha saya. Kemudian apalagi ya. Udah lama sempat ketemu di airport terakhir. Sekarang ya alhamdulillah bisa ngobrol. Apalagi yang ini yang mau ditanyain teman-teman, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir. Nah ini teknis sih. Tentang kalori. Oh iya, kalori. Baik. Sebenarnya kita butuhkan itu 2000 kalori apa berapa ya Mas Ade Rai ya? Katanya 2000, 1500, 1000. Ini 1500 kalori. Ya, saya langsung jawab teknis aja cepet ya. Ini cuma jawabnya hanya waktu 1 menit. Yaitu adalah berat badan kita dikurangi kadar lemak kita. Berat badan kita dikurangi kadar lemak kita. Nanti akan ketemu yang disebut yang namanya lean body mass atau berat murni kita. Lean body mass. Nah, berat murni kita, biar penjelasannya nggak usah panjang, saya bilang kalikan saja 22. Jadi berat murni kita dikalikan 22 itu sama dengan namanya yang disebut dengan namanya basal metabolic atau kebutuhan kalori kita per hari kalau kita nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi dari basal metabolic tadi, dari dikalikan 22 itu, setelah itu baru kita tentukan yang namanya
kebutuhan kita tergantung daripada masing-masing orang punya aktivitasnya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah biasanya bisa dikalikan 2 berat badannya, bisa dikalikan 1,5 berat badannya, atau bisa hanya dikalikan 1,3 berat badannya. Nanti ketemu kebutuhan kalori kita per hari.